Hai hai hai, balik lagi nih sama Nidia. Sesuai janji Nidia di video sebelumnya, kali ini Nidia bakal kasih info handphone Xiaomi terbaik di harga 2 jutaan aja. Penasaran kan? Langsung aja kita cus ke scene berikut. Kita masuk ke handphone pertama, ada Poco M3. Pada saat perilisannya, seri Poco terbaru ini memang begitu hype banget di kalangan Mi fans. Ya wajar juga sih, karena udah jadi rahasia umum kalau seri Poco ini merupakan seri yang selalu bisa kasih price to performa dan price to specification yang terkadang Nidia ngerasa kalau harga HP yang mereka rilis jadi terlalu terjangkau. Membawa tagline entry level killer, Poco M3 ini sudah ditenagai chipset Snapdragon 662 yang dipadukan dengan RAM mencapai 6GB, sehingga membuat HP satu ini mampu menjalankan beragam aplikasi dan game dengan lancar. Performa yang lancar tadi akan semakin terasa maksimal dan bikin kita tenang untuk dipakai seharian, karena Xiaomi tak lupa membekalinya dengan baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh. Bukan cuma itu, Poco M3 juga sudah membawa layar dengan resolusi Full HD+, serta speaker yang sudah stereo, di mana pesaing lain di harga yang sama masih fokus di HD+, dan bahkan rata-rata masih menggunakan mono speaker. Kelebihan terakhir yang bakal kita dapetin dari Poco M3 ini adalah dari sisi multimedianya, yang mana ternyata layar dari Poco M3 sudah bersertifikasi TUV Rheinland, sehingga mata kita nggak bakalan gampang capek untuk melihat layar HP dengan jangka waktu yang lama. Buat kalian yang hobi nonton Netflix, juga begitu diuntungkan karena Poco M3 juga sudah bersertifikat Widefine L1, yang artinya kita udah bisa streaming Netflix dengan kualitas HD. Kedua unggulan tadi kembali akan disupport oleh kualitas audio dari Poco M3 yang diklaim sudah bersertifikasi high-res audio, di mana akan memberikan pengalaman lebih baik terkait audio yang akan dihasilkan oleh HP ini. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada kembarannya, yaitu Xiaomi Redmi 90. Nih dia mau nanya deh, di antara kalian ada nggak sih yang kemarin sempat nyesel banget pas beli Poco M3? Karena tidak berselang lama setelah perilisan Poco M3, Xiaomi Redmi 90 yang dibekali dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3. Bukan hanya itu aja nih, ternyata harganya pun juga bisa dibilang mirip karena hanya terpaut 100.000 aja. Tapi kalau menurut Nidia, justru pihak Xiaomi merilis Redmi 90 bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3, melainkan untuk memberikan angin segar buat calon pembeli yang nggak berhasil meminang produk Poco sampai sekarang. Ya kalian tahu sendiri lah ya, selain terkenal selalu menawarkan spesifikasi dengan harga terjangkau, seri Poco juga terkenal akan kegoiban produk-produknya. Terkait performa dari Redmi 90, ini dia nggak perlu kasih tahu lagi lah ya, karena dari sisi chipset hingga kapasitas penyimpanan, Redmi 90 dan Poco M3 itu udah sama persis. Akan tetapi upgrade yang akan sangat terlihat adalah dari konfigurasi kameranya, yang kali ini di Redmi 90 dikasih lensa tambahan yaitu 8MP ultra wide, sehingga buat kalian yang emang hobi fotografi, kalian jadi lebih bisa explore lagi kemampuan kalian berkat lensa dan pilihan foto yang lebih kaya. Memiliki tagline jawaranya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di HP ini masih sama juga dengan Poco M3, sebesar 6000 mAh. Kapasitas chargingnya pun sudah sama-sama support 18 watt dengan output charging maksimal di 22,5 watt. Tapi kali ini untuk Redmi 90, pihak Xiaomi berani mengklaim kalau baterai di HP ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di HP lain. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 90 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada dari kelas Note series, yaitu Xiaomi Redmi Note 7. Walaupun usianya sudah cukup bau tanah, akan tetapi untuk kelas harga 2 jutaan, performa yang diusung oleh HP ini masih lumayan bertenaga dan mampu bersaing untuk saat ini. Terbukti dengan masih banyaknya pengguna handphone yang terbilang gahar di zamannya ini, baik hanya sekedar buat main game ringan ataupun masih menjadi daily driver. Dari sektor utama, HP ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 660 AI dengan clock speed mencapai 2,2 GHz, serta ditemani dengan kapasitas RAM 4GB. Berbekal spesifikasi seperti itu, Redmi Note 7 mampu menghasilkan skor di aplikasi Antutu Benchmark mencapai 140 ribuan. Dan angka tersebut teraplikasikan ke performa pada saat bermain PUBG Mobile yang sudah bisa mendukung dengan maksimal di settingan grafis Smooth High. Karena umur handphone ini sudah lumayan berumur, nih dia ingetin lagi ya, kalau kekurangan pasti melekat di handphone satu ini. Contohnya dari modul kameranya, di mana handphone 2 jutaan bahkan 1 jutaan yang baru rilis zaman sekarang sudah menggunakan modul triple kamera ke atas. Sedangkan di Redmi Note 7 ini masih menggunakan modul
modul dual kamera. Terus dari sektor baterainya yang kapasitasnya mentok di 4000 mAh aja. Nggak kecil sih memang, cuma di tengah embargo HP baru sekarang yang berlomba-lomba membawa kapasitas baterai jumbo, kapasitas 4000 mAh di Redmi Note 7 ini akan sedikit terasa inferior. Apalagi output charging yang dikasih cuma 10 watt. Miris sih, tapi ya udahlah ya. Yang penting masih worth it buat dijadiin daily driver. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 7 terupdate ada di scene berikut. Kalau memang Redmi Note 7 dirasa cukup jadul, kalian bisa meminang Xiaomi Redmi Note 8. Sudah menggunakan chipset upgrade dari Snapdragon 660, yaitu Snapdragon 665. Membuat skor Antutu di atas kertas, Redmi Note 8 sedikit lebih tinggi, mencapai 170 ribuan. Tapi berdasarkan website Versus.com, justru mereka mengklaim kalau Snapdragon 660 lebih baik dari Snapdragon 665. Karena CPU speed-nya yang 6,32% lebih cepat. Tapi bukan berarti Snapdragon 665 ini nggak ada kelebihan ya. Chipset Snapdragon 665 di Redmi Note 8 ini justru menawarkan performa yang tetap tegas seperti di Redmi Note 7. Namun dengan konsumsi daya yang jauh lebih hemat berkat fabrikasi chipset yang lebih kecil di 11 nanometer. Selain chipset, peningkatan lain di Redmi Note 8 ini ada di sektor desainnya, dimana kalau dilihat dari sisi depan, dagu dan bezel di handphone ini sudah jauh lebih tipis dari Redmi Note 7, yang menghasilkan screen to body ratio mencapai 90%. Peningkatan desain ini juga akan terasa di bagian bodi belakangnya, dimana sudah tertanam modul quad kamera dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel yang ditemani lensa ultra wide 8 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel lensa makro serta depth sensor. Sektor baterainya pun tidak lupa diberikan refreshment loh. Ya, meskipun kapasitasnya masih bertahan di 4000 mAh, tapi berkat fabrikasi chipsetnya yang lebih hemat daya, serta sudah didukung teknologi 18 watt fast charging, membuat performa baterainya jadi terasa jauh lebih optimal. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 8 terupdate ada di scene berikut. Lalu ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro, menjadi HP pertama di Indonesia yang sudah menggunakan resolusi kamera mencapai 64 megapiksel, membuat Redmi Note 8 Pro memiliki kualitas hasil foto yang bisa bersaing dengan level flagship di zamannya. Bahkan nih, berkat resolusi tinggi yang dibawa Redmi Note 8 Pro, pihak Xiaomi mengklaim kalau hanya bermodalkan kamera dari handphone 2 jutaan ini, mampu menghadirkan foto untuk poster dengan tinggi mencapai 3,26 meter. Lumayan banget tuh buat bikin spanduk calon-calon caleg gagal. Hehehe, canda caleg. Masuk ke sektor performa, Redmi Note 8 Pro sudah menggunakan chipset gaming dari MediaTek yang bahkan sampai sekarang masih terasa powerful, yaitu Helio G90T. Guna menjamin experience bermain game di HP ini agar lebih optimal, handphone ini juga sudah disematkan teknologi liquid cool yang bisa menghasilkan suhu 4-6 derajat lebih dingin dari chipset di handphone lain. Performa gaming ngebutnya juga tergambar dari performa bermain PUBG Mobile, di mana settingan maksimal untuk main PUBG di Redmi Note 8 Pro ini bisa smooth extreme dan HDR Ultra tanpa harus kita unlock menggunakan GFX tool. Dan buat kalian yang kayaknya udah mulai ketergantungan isi saldo atau cek uang elektronik dan sejenisnya cuma pakai handphone, maka HP ini cocok banget buat kalian karena sudah support fitur NFC. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 8 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 9. Resmi launching pada pertengahan tahun 2020 kemarin bersamaan dengan versi Pro. Versi reguler ini ternyata masih kalah pamor oleh versi Pro karena dibekali spesifikasi yang lebih oke di angka 3 jutaan. Walaupun jika dibandingkan dengan versi Pro menjadi tampak biasa aja, akan tetapi di antara semua list HP 2 jutaan Xiaomi kali ini, spesifikasi dari Redmi Note 9 ini bisa dibilang paling powerful loh. Berbekal chipset MediaTek Helio G85 yang memiliki clock speed hingga 2 GHz, skor Antutu dari HP ini mampu mencapai 200 ribuan poin. Performa ciamiknya ini dibuktikan dengan dimainkannya game PUBG Mobile yang maksimal support untuk main di grafis Smooth Ultra dan HD High. Dengan settingan grafis seperti ini, kalau kita main di settingan Smooth Ultra, baik di mode arena ataupun klasik, kita bahkan bisa dapat frame rate up to 40 fps. Mantep gak tuh? Selain kita dikasih user experience dan performa bermain game yang udah terbilang oke punya, kita udah semakin dimanjakan lagi dengan disematkannya kapasitas baterai mencapai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game selama 13 jam. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut.
Eits, jangan di skip dulu ya, karena Nidia mau informasiin kalau di next video Nidia bakal kasih rekomendasi handphone 2 jutaan, tapi dari brand Samsung. Nah, kira-kira ada nggak ya handphone Samsung yang bagus di range harga 2 jutaan? Biar kalian gak ketinggalan videonya, jangan lupa standby terus di channel YouTube Pricebook. Dan yang terakhir dan paling ditunggu-tunggu ada Xiaomi Mi 8 Lite yang saat ini sudah masuk ke jajaran HP Xiaomi 2 jutaan terbaik di tahun 2021. Kalian pasti udah tahu juga kan ya kalau di Mi Series itu merupakan seri flagship dari seluruh jajaran handphonenya Xiaomi. Meskipun ini versi yang light sih, tapi menurut Nidia sama sekali tidak mengurangi value dari Mi Series di handphone satu ini. HP yang pada awalnya rilis di harga 3,7 jutaan ini, menurut Nidia sektor desain menjadi daya tarik utama. Hal ini dapat terlihat dari desain mewah yang diberikan oleh Mi 8 Lite, mulai dari pilihan warnanya, terutama untuk versi Aurora Blue, dimensi yang compact dengan layar seluas 6,26 inci, hingga refleksi di bodi belakang kaca 2,5D-nya yang jujur bikin dia suka banget. Cuma ya, jelas kita harus sedikit kompromi dengan desain poni yang masih terlihat lebar banget layaknya lapangan Gelora Bung Karno, sampai peletakan sensor sidik jari yang masih bertahan di posisi belakang bodi. Kelebihan lainnya yang juga dia suka adalah di sektor kamera selfie-nya yang sudah beresolusi 24 megapiksel berbasis sensor Sony IMX576. Di kamera selfie-nya ini juga sudah ditanamkan fitur AI makeup, baik untuk pengambilan foto ataupun video, yang diklaim bisa meningkatkan kecantikan alami dengan mempertahankan penampilan wajah asli kita. Nah, yang menurut Nidia perlu dijadiin catatan kalau kita mau beli handphone ini adalah sama kayak di Redmi Note 7 tadi, adalah sektor performa yang mungkin jadi concern buat kalian yang sangat mengedepankan performa handphone, terutama kalau kalian mau main game berat. Terus kapasitas baterainya yang juga 3350 mAh akan terasa kurang cocok buat gamers kelas menengah hingga berat. Kalau kalian emang tipe yang kayak gitu, Nidia jelas saranin mending kalian senggol si Redmi Note 8 Pro. Tapi kalau kalian kayak Nidia yang lebih seneng dengan sektor desain yang terbilang cantik serta compact, diiringi dengan kualitas kamera selfie yang aduhai, maka mungkin Mi 8 Lite ini akan cocok banget buat kalian. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 8 Lite terupdate ada di scene berikut. Buat kalian, para Pricebook mania yang udah kecantol sama salah satu produk Xiaomi yang udah Nidia kasih tahu tadi, monggo silahkan dipantau kolom deskripsinya untuk link pembeliannya. Ciao Bella!